Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sasmita. Saya dari mahasiswa STAI Hubul Watan Duri, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit presentasi saya yang berjudul atau materi yang saya sampaikan yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah administrasi bisa bermakna luas dan sempit. Administrasi ini merupakan suatu proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Administrasi merupakan suatu proses yang memiliki fungsi-fungsi manajemen antara lain yaitu merencanakan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan. Dalam pengertian administrasi dipahami dalam dua makna, bahwa administrasi sama dengan manajemen. Oleh karena itu, administrasi adalah sebuah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilian. Konsep administrasi dimaknai lebih luas daripada manajemen, atau disebut administrasi dalam pengertian luasnya yaitu bahwa proses kerjasama antara dua orang ini atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Keluaran atau output dalam pengertian ini adalah pengambilan keputusan. Dan ada dua pendekatan di dalam memandang seseorang pemimpin, yaitu pemimpin adalah dilahirkan. Nah, pendekatan ini memandang bahwa seseorang dilahirkan memiliki karakteristik yang unik untuk menjadi seorang pemimpin. Meskipun tidak dilatih, tetap ia menjadi pemimpin. Pandangan yang ekstrim bahwa Tuhan telah menciptakan dia sebagai pemimpin. Dalam pendekatan manajemen, pemimpin adalah seni atau artis seperti belajar menyanyi. Dan ada juga yang kedua, pemimpin dibentuk. Poin-poin itu dibentuk atau dapat dilatih untuk menjadi pemimpin. Supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Memandang supervisi sebagai pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Ada 3 pengertian supervisi. Yang pertama, supervisi berdasarkan etimologi. Yang kedua, supervisi berdasarkan pendidikan morfologi. Dan yang ketiganya ini pengertian supervisi berdasarkan semantik. Nah, bagaimana cara pelaksanaan supervisi pendidikan? Yaitu ada 5 hal yang harus kita ketahui. Adapun strategi dasar yang dapat dilakukan supervisor dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, meneliti dan mengamati pelaksanaan tugas kepsek atau guru. Dan yang kedua, ditentukan apakah pelaksanaan tugas suatu sekolah baik atau buruk. Dan yang ketiga nih, memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan harapan supervisor. Dan yang keempat, memberikan bantuan kepada kepsek atau guru untuk mengadakan perbaikan pelaksanaan tugasnya. Dan yang kelima, mengadakan kerjasama dengan kepala sekolah, guru untuk menciptakan situasi belajar mengajar dengan yang lebih baik. Adapun teknik-teknik dalam supervisi, ini saya beri ada 8 hal. Yang pertama, kunjungan kelas. Yang kedua, observasi atau pengamatan kelas. Yang ketiga, tes dadakan. Nah, ini kayak yang seru nih. Yang keempat, konferensi kasus. Yang kelima, observasi dokumen. Dan yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, angket. Dan yang ke-8, laporan secara tertulis. Itulah teknik-teknik dalam supervisi yang bisa kita jalani atau kita laksanakan. Ilmu pendidikan dapat memperkaya dan mengembangkan filsafat pendidikan yang mendasari ilmu pendidikan itu sendiri, sehingga dapat ditonjolkan unsur keilmuan dan pemikiran.
Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kita tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.